Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas MSDM D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pancasila. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek wawancara yang telah kami lakukan. Proyek ini merupakan bagian dari pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Claudia Zahra, Made Maila Giri, Chandra Lee, Hoirul Saprijal, dan saya sendiri Ismail Jamil. Kami berharap hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran yang nyata tentang proses rekrutmen dan dinamika kerja di dunia industri. Selamat siang Kak, Perkenalkan, saya Hoirul Saprijal, mahasiswa Universitas Pancasila dari Program Studi Manajemen. Saya ingin meminta izin melakukan wawancara singkat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Ibu Lis Putriana. Wawancara ini rencananya akan saya lakukan di tempat usaha kakak, yaitu Foto Legende Sugiyarti. Apakah kakak bersedia untuk melakukan waktu sedikit wawancara ini? Bersedia. Sedikit waktu wawancara ini ya. Wawancaranya tidak akan memakan waktu lama. Terima kasih kak sebelumnya. Mulai aja ya langsung ya kita. Sebelum kamu mutusin buat ngelamar kerja di restoran ini, kamu sempat cari tahu dulu gak soal tempat ini, misalnya dari internet, media sosial, atau cerita orang lain? Kamu bisa ceritain nggak apa saja yang kamu tahu tentang restoran ini dan kenapa kamu akhirnya pengen kerja di sini? Ya, saya sempat nyari info dulu sebelum ngelamar. Saya lihat dari Instagram restoran ini banyak yang review bagus, fotonya juga rame terus. Berarti reviewnya pelanggannya puas. Selain itu, teman saya pernah makan di sini dan katanya pelayanannya cepat. Orang-orangnya ramah dan suasananya nyaman. Itu bikin saya tertarik karena saya pengen kerja di tempat yang profesional dan banyak pelanggannya. Saya juga yakin saya bisa belajar banyak hal dari itu sini. Lanjut ya. Kamu sendiri kenapa tertarik kerja di sini? Nah, emangnya apa yang bikin kamu ngerasa cocok dan pengen jadi bagian dari tim restoran ini? Saya tertarik kerja di sini karena saya suka dunia kuliner pertama dan pengen kerja di tempat yang punya standar pelayanan tinggi. Dari yang saya lihat, restoran ini serius dalam mengelola bisnis dan peduli sama kepuasan pelanggan. Saya juga pengen punya lingkungan kerja yang sibuk tapi seru. Dan saya yakin di sini saya bisa belajar banyak, kerja bareng tim yang solid dan tumbuh bareng perusahaan. Kalau ada pelanggan yang komplain atau nggak puas sama pelayanan atau makanan, kamu biasanya gimana cara ngadepinnya gitu? Kalau ada pelanggan yang komplain, saya bakal tenang dulu, dengerin baik-baik apa yang bikin mereka nggak puas. Setelah itu saya minta maaf dan coba kasih solusi yang cepat dan sopan. Misalnya ganti makanan kalau memang salah atau minta bantuan atasan kalau masalahnya agak rumit. Yang penting pelanggan merasa didengar dan dilayani dengan baik sampai mereka puas lagi. Kalau restoran lagi rame banget nih, misalnya pas jam makan siang atau akhir pekan, kamu biasanya gimana ngatur kerjaan biar tetap lancar dan nggak keteteran? Kalau lagi rame, saya usahain tetap fokus dan nggak panik. Saya bakal utamain yang paling penting dulu, kayak pelanggan yang udah nunggu lama atau pesanan yang hampir selesai. Saya juga bakal banyak komunikasi sama rekan kerja biar gak tabrakan tugas. Kalau bisa saling bantu, semuanya bisa lebih cepat dan pelanggan tetap senang walau restoran agak ramai. Restoran biasanya buka sampai malam dan ramai di akhir pekan atau hari libur. Kamu sendiri gimana? Apa siap kalau dijadwalin kerja malam, weekend atau hari libur? Saya siap kok kerja di malam hari, akhir pekan atau hari libur. Saya ngerti banget kalau kerja di restoran tuh jadwalnya fleksibel dan kadang nggak tentu. Buat saya itu nggak masalah karena sudah terbiasa juga kerja dengan sistem shift. Yang penting jadwalnya dikomunikasikan dengan baik dan saya masih punya waktu istirahat yang cukup. Oke. Kak, sekian, terima kasih ya kak. Oke, selamat siang Kak Kiara. Maaf mengganggu sebentar ya. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Claudia Zahra Setiawan dan rekan saya Made Maila Giri. Kami dari Universitas Pancasila. Sebelumnya kita langsung ke topiknya aja ya Kak. Boleh. Pertama, bisa ceritakan sedikit tentang diri Kak Kiara, mengenai divisi apa yang sedang dijabat dan di mana lokasi tempat Kakak bekerja. Halo. Perkenalkan nama saya Kiara, usia saya 20 tahun dan saya tinggal di Bali.
Setelah saya tamat SMA, saya memutuskan untuk langsung bekerja karena saya ingin mengenal dunia pekerjaan seperti apa. Dan di usia muda ini, sekarang saya ingin mempunyai pengalaman dan mendapatkan ilmu langsung di tempat pekerjaannya. Dan untuk lokasi tempat saya bekerja sekarang berada di Canggu, Bali. Saya bekerja di salon khusus manicure and pedicure, dan saya senang bisa bekerja di lingkungan yang multikultural ini karena banyak tamu dari berbagai negara. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai manajer salon. Oke Kak, pertanyaan yang kedua ya Kak. Alasan Kak Kiara melamar di salon ini apa? Saya dari kecil emang ada keinginan untuk bekerja di salon. Jadi setelah saya melihat ada chances untuk bekerja di salon ini, saya langsung datang untuk interview. Dan saat di interview, saya langsung suka, jatuh cinta banget sama vibe salonnya. Karena banyak pelanggan juga yang puas dari tempat pekerjaan ini, saya lihat reviewnya. Jadi saya ingin menjadi bagian tim yang profesional dan ramah. Dan saya yakin saya bisa berkembang di tempat salon ini. Baik Kak. Apa yang Kak Kiara lakukan jika ada pelanggan merasa tidak puas dengan hasil layanan Kakak? Kalau ada pelanggan yang merasa tidak puas dengan hasil layanan atau servis kami, hal pertama yang saya lakukan adalah mendengarkan keluhan mereka dengan tenang dan penuh perhatian juga. Karena saya akan berusaha untuk memahami apa yang membuat mereka tidak puas, lalu meminta maaf jika emang ada kekurangan dari pelayanan kami. Setelah itu saya akan menawarkan solusi sebaik mungkin, misalnya dengan memperbaiki hasil atau memberikan perawatan tambahan untuk kedepannya. Dan kepuasan pelanggan emang menjadi prioritas pertama, dan saya juga menganggap kritik yang membangun sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik ke depannya, apalagi untuk salon di tempat kerja saya. Ya Kak, apa yang akan Kak Kiara lakukan jika melihat rekan kerja melakukan kesalahan dalam memberikan layanan? Kalau saya melihat rekan kerja melakukan kesalahan dalam memberikan layanan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengingatkan dengan cara yang sopan dan tidak mempermalukan dia di depan pelanggan. Saya percaya pentingnya untuk saling mendukung sebagai tim. Jadi saya akan bantu cari solusi agar masalah bisa segera diperbaiki tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Dan setelah itu, kalau perlu, saya juga akan berdiskusi setelah layanan selesai. Mungkin saat sudah tidak ada customer, saya akan memberitahu kepada rekan kerja saya untuk bisa saling belajar juga dan mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi. Bagi saya, kerja tim yang baik dan saling mengingatkan dan membantu satu sama lain, itu adalah hal yang perlu dilakukan. Apalagi untuk berdiskusi bareng lagi setelah melihat kalau misalnya rekan kerja ada melakukan kesalahan. Terus gimana nih Kak Kiara memastikan kebersihan dan keamanan alat kerjanya di salon? Untuk keamanan dan alat kerja di salon itu hal paling penting juga di salon kita, karena itu akan langsung alat-alat kita akan direct langsung mengikuti kena skin di daerah nail kita. Jadi kita ada 3-step ways untuk memaintain kebersihan alat-alat di tempat kerja kita. Yang pertama, kita bakal rendam alat-alat manicure pedicure-nya di cairan disinfektan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita langsung gosok satu persatu alat manicure dan pedicure-nya. Setelah kita gosok, kita ada masukin ke mesin ultrasonic cleaner, di mana barang-barangnya itu bakal kita masukin lagi, kita taruh direndam di air lagi dengan mesin ultrasonicnya itu pakai sabun khusus manicure and pedicure nih untuk bersih-bersihin alatnya itu selama 14 menit. Kita buang airnya lagi, setelah itu kita masukin lagi ke mesin ultrasonic menggunakan air mineral selama 5 menit. Setelah kita keluarkan, ini step terakhir, kita langsung bersihkan pakai lap bersih dan kita langsung keringkan. Nah, setelah kita keringkan semalaman, besok paginya setelah kita masuk ke tempat kerja, kita langsung masukin alat-alat yang sudah kering ke tempat heater, kayak oven heater gitu, khusus buat alat-alat manicure and pedicure-nya selama 1 jam.
Baik Kak, satu pertanyaan lagi ya Kak. Apakah Kak Kiara pernah menjadi ketua dalam divisi? Jika iya, coba ceritakan cara Kakak mengelola para bawahan Kak Kiara. Untuk awalnya saya emang kerja di interview ini niatnya untuk menjadi admin, dan kebetulan saya dipercaya oleh owner. Setelah 1 tahun saya bekerja bareng di salonnya, saya diangkat menjadi manajer dalam peran ini. Saya belajar bagaimana mengelola tim dengan adil, tegas, tapi juga tetap suportif. Saya selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai. Setiap anggota tim saya berikan ruang untuk berkembang, tapi saya juga tetap memantau kualitas kerja dan kebersihan alat-alat masing-masing. Jika ada masalah, saya lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik, bukan dengan emosi. Tujuan saya sebagai manajer bukan hanya memastikan hasil kerja yang bagus, tapi juga menjaga kekompakan dan semangat tim. Karena itu juga penting. Jika kita kompak dan semangat tim dengan bareng-bareng gini, itu bisa membuat tempat pekerjaan kita menjadi nyaman dan kita pun bekerja dengan enak bareng-bareng. Sekali lagi terima kasih ya Kak, udah meluangkan waktunya buat wawancara. Ya, terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.